Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai sukacita dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Lebih dulu kita berdoa, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Sorgawi di dalam Yesus Kristus, bahwa kami memerlukan Engkau, satu-satunya sumber kehidupan, sumber sukacita, sumber kekuatan. Dengan tulus kami rindukan saat ini satu pengalaman yang bertambah dari Tuhan mengenai kehadiran-Mu dalam hidup kami. Dengan tulus kami mengharapkan kebenaran itu menjadi bagian dalam diri kami, supaya kami termaktub di dalam kebenaran dan kenyataan hidup bersama dengan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Tuhan Raja dan Allah kami yang hidup. Ada bagi kami sebagai bagian yang utama untuk kami beroleh apa yang kami perlukan di dunia ini sampai pada kekekalan yang Engkau sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh-Mu bekerja menjangkau yang terdalam dari batin dan hidup kami. Kami menjadi tahir, bersih seperti kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya akan membaca lebih dulu Lukas 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebiasaan manusia memuliakan manusia itu sudah terbiasa sejak zaman para raja-raja, sejak zaman kuno. Kelahiran anak seorang raja atau putrinya akan menuntut beban yang bertambah kepada masyarakat di mana seorang raja berkuasa. Itu bisa kita lihat bagaimana pentingnya kelahiran dari seorang raja itu. Lahirnya seorang anak raja adalah pewaris dan penerus dari bapaknya. Maka ada kebutuhan untuk anak raja itu diperhatikan, disambut, dihormati bahkan sejak dia lahir. Kerajaan akan membuka pos-pos baru untuk orang bekerja mengurus raja yang lahir. Itu artinya kebutuhan-kebutuhan dari anak itu, makanannya, minumannya, tabib-tabib yang diperlukan, dan penjaga-penjaga, bidan-bidan yang diperlukan mengawasi anak yang lahir itu akan membutuhkan perhatian yang khusus. Dan anggaran untuk kerajaan tentulah ditambah melalui sebuah pengutipan yang dilakukan oleh aparat raja. Saudara-saudara, maka kelahiran anak raja di dalam kerajaan duniawi itu adalah beban. Beban untuk menambah penderitaan dari rakyat itu. Itu kita bisa lihat dari soal bagaimana Musa, sekalipun dia adalah anak pungut dari putri Firaun, akan tetapi ibu daripada Musa, ibu dari Musa menawarkan diri menjadi bidan untuk Musa itu, yang dengan catatan putri Firaun tidak tahu bahwa Maryam adalah ibu kandung Musa. Nah, saudara-saudara, Musa dibesarkan sampai sedemikian rupa. Nah, kembali apa yang mau saya jelaskan di sini bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian adalah bahwa dalam peristiwa lahirnya Yesus itu, Alkitab menjelaskan di sini bahwa semua orang akan bersukacita atas kelahiran itu. Karena kelahiran itu adalah kelahiran yang berbeda dari semua kelahiran yang pernah ada. Kelahiran itu adalah kelahiran
Di mana ketika bintangnya disaksikan oleh orang-orang Majus, mereka sudah bersuka cita. Dan Alkitab mengatakan, setelah Yesus datang ke dunia ini, dia mengajar kepada kita tentang apa yang disebut, apa yang kuberikan kepadamu bukanlah seperti apa yang diberikan oleh dunia. Maka bersukacitalah. Bahkan di dalam Alkitab diajarkan kepada kita, bersukacitalah atas penderitaanmu sekalipun. Dan Petrus menulis tentang sukacita yang tidak terkatakan. Bahwa sukacita itu ketika dimiliki oleh orang yang memiliki Yesus, dia tentulah memiliki sukacita yang tidak bisa ditakar, tidak bisa terhalang, tidak bisa berubah, dimakan oleh karat dan ngengat. Sukacita yang dimiliki oleh orang yang sungguh-sungguh nyata Yesus itu adalah sukacita yang dia berdasar dari satu atmosfer supranatural, atmosfer kekekalan, atmosfer yang turun dari sorga. Maka di dalam kesaksian-kesaksian orang Kristen, dari sejarah-sejarah berjalannya dan berdirinya pelayanan gereja di daerah komunis, di daerah Arab, di Iran, dan di mana-mana tempat, mereka mengalami sebuah pengalaman penderitaan. Tetapi di dalam penderitaan itu, mereka lebih merasakan sukacita yang besar menyertai penderitaan itu. Betapa hebatnya sukacita yang datang dari Yesus itu. Oleh karena besarnya sukacita itu, segala luka, segala sakit, segala sengat, segala yang perih menjadi tidak berarti ketika sukacita yang ada pada Yesus itu nyata mereka alami. Saya baru saja beberapa bulan yang lalu berjumpa dengan seorang pengikut Yesus yang sudah teruji sebagai pengikut Yesus dengan gelar Muhammad Kacil. Ketika saya jumpa beliau, saya pada awalnya merasa kasihan. Tetapi setelah dia berbicara, dia bersaksi, dia mengungkapkan ungkapan-ungkapan hatinya yang paling dalam. Dia memiliki sukacita yang jauh lebih besar dari apa yang saya bisa pernah pikirkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang gereja dan pendeta-pendeta sedang memiliki banyak kemegahan demi kemegahan. Ada gereja yang besar, ada mobil mewah, ada anak-anaknya yang kuliah di luar negeri. Ada banyak dinamika keuangan yang hebat terjadi di dalam gereja itu. Tetapi pertanyaannya adalah, sebesar apa sukacita yang dimiliki oleh orang Kristen itu? Sebesar apa sukacita yang dimiliki oleh orang Kristen dengan hebatnya dan semaraknya perayaan-perayaan Natal itu? Apakah sukacita itu memang adalah sukacita yang sudah diuji oleh waktu dan bisa diukur pada kenyataan bahwa sukacita itu telah menghasilkan sukacita baru pada orang lain? Sebab Alkitab mengatakan, engkau akan bersukacita. Dan oleh karena sukacitamu di mana Yesus lahir padamu, orang lain pun akan bersukacita atas adanya Yesus yang lahir padamu itu. Saya berterima kasih kepada teman-teman, para pendeta dan jemaat yang berbagi sukacita, termasuk di dalam pelayanan kita. Kadang-kadang ada saya menemukan transfer yang tidak saya ketahui siapa pengirimnya. Dan ada yang bahkan baru saja dia memberikan, tiba-tiba memberikan kemudian, karena saya anggap pemberian yang pertama saja sudah cukup maksimal menurut ukuran yang saya amati. Akan tetapi ternyata sukacita yang benar-benar sebagai sukacita yang turun dari sorga itu, kita tidak bisa ukur, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Tetapi pada sisi lain, saya menemukan pelayanan-pelayanan yang besar, bilangan jemaat, secara aset gereja. Mereka mengeluh karena mereka membuat beban baru, di mana mereka butuh uang lagi. Dari 2 tingkat dan 2 lantai gereja, mereka bergumul lagi untuk 3 lantai kemudian.
Lalu kemudian mereka berharap mungkin supaya jemaat dari gereja-gereja yang kecil, yang tidak disokong oleh fasilitas ibadah yang mewah, mungkin mereka berharap untuk kumpul di gereja yang mewah itu. Apakah itu sukacita dan kemenangan? Kemenangan yang ada dalam gereja bukanlah kemenangan atas gereja lain. Kemenangan yang dimiliki oleh gereja adalah kemenangan atas perbuatan-perbuatan setan. Kemenangan yang dimiliki oleh orang Kristen bukanlah kemenangan atas sesama orang percaya. Tetapi kemenangan yang harus dimiliki oleh orang Kristen adalah kemenangan atas perbuatan-perbuatan yang tidak mendatangkan kebaikan. Kemenangan yang dimiliki oleh orang percaya kepada Yesus itu adalah kemenangan atas perbuatan-perbuatan setan. Kemenangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi kemenangan kita adalah apa yang disebutkan oleh Alkitab. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kegembiraan yang engkau miliki. Apakah sukacita yang kita miliki, harta yang kita miliki, kesuksesan yang kita miliki hanyalah merupakan sebuah alasan bagi orang lain untuk cemburu dan iri? Dan kalau itu terjadi tentulah karena sukacita kita belum menjadi bagian dari sukacita orang lain. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kalau benarlah sukacita yang kita miliki itu sebagai sukacita yang datang dari sorga, maka sukacita yang kita miliki itu akan melahirkan tindak lanjut di mana orang lain bersukacita juga oleh karena hadirnya kita di tengah-tengah mereka. Itulah sukacita yang dimaksud dengan bersukacita, di mana sukacitamu mendatangkan sukacita baru untuk orang yang menyaksikan sukacitamu itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, apa yang dilakukan oleh orang-orang tamak adalah bagian dari kesombongan dan pameran kemenangan atas sesama. Kebanyakan orang ingin unggul atas saudara-saudaranya sendiri. Kebanyakan orang ingin lebih menonjol bahkan dari saudara kembarnya. Kebanyakan orang ingin lebih tinggi di dalam segala hal. Bahkan termasuk kepada sesama orang percaya, termasuk kepada sesama gereja Tuhan, termasuk kepada sesama pejabat-pejabat gereja itu. Padahal kemenangan dan kemegahan yang harus kita miliki adalah kemegahan yang sejati, yang datang dari Tuhan, datang dari Yesus yang hadir itu. Dan itu tidak ada terkaitnya kepada hal-hal yang bersifat duniawi, melainkan terkait pada kenyataan kebenaran yang bekerja di dalam diri orang-orang percaya. Semoga Bapak Ibu Saudara kita sekalian mengerti dan tidak menjadi sekedar pendengar dari satu kebenaran, sehingga sebuah kebenaran itu hanya sebuah imajinasi dan sebuah dongeng oleh karena seseorang tidak memahaminya dan tidak mengalaminya. Saudara, apa yang bisa kita berikan? Di mana orang Majus datang dari kejauhan itu, mereka berkorban, mereka mengeluarkan hal yang berharga. Apa yang ada pada mereka? Mereka memberi dengan sukacita. Kebanyakan orang di dalam faktanya bergembira ketika mereka menerima. Kebanyakan orang ketika ditawarkan sebuah anjuran terlibat di dalam sebuah pelayanan, mereka menganggap menjadi beban. Mereka menganggap penginjilan itu adalah beban. Mereka menganggap menyokong suatu pelayanan yang benar itu menjadi beban. Bahkan mereka mungkin tidak bisa membedakan pelayanan yang benar dan murni dibanding dengan pelayanan yang hanya membangun menara Nimrod. Membangun dan membangun. Dan mereka tetap kekurangan. Membangun dan membangun. Mereka tetap bertentangan. Bertambah-tambah dan bertambah-tambah. Tetapi mereka semakin berkekurangan di dalam damai sejahtera. Saya menyaksikan gereja-gereja. Saya menyaksikan beberapa gereja yang bertambah-tambah jumlah sidangnya. Tetapi mereka kehilangan sukacita. Mereka bertambah besar. Tetapi kasih mereka semakin kerdil. Harta mereka semakin banyak. Tetapi damai sejahtera, kasih sayang,
di dalam diri mereka semakin terkikis. Tetapi sukacita yang datang dari sorga adalah bahwa dia tetap sukacita yang sejati. Meskipun dia sakit, meskipun dia menderita, meskipun dia harus memberi dan membagi. Tetapi orang-orang duniawi, orang-orang yang tidak mengenal sang raja yang lahir ini, mereka akan terus meminta, mereka akan terus mengharapkan, mereka akan terus mencari, mereka akan terus merampas, mereka akan terus menipu. Tetapi mereka tidak memiliki sukacita. Oleh sebab semua perbuatan yang tidak benar menurut firman Tuhan adalah bagian dari tidak adanya sukacita. Tetapi ketika ada sukacita yang sungguh-sungguh dari sorga itu, meskipun datang hal-hal yang kurang baik kepada kehidupan kita, kita tidak kehilangan arus sukacita yang besar yang datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, saya berterus terang kepada Bapak Ibu, jemaat-jemaat yang saya pimpin, Bapak-bapak pendeta yang saya ajak berkoordinasi di dalam setiap pelayanan. Saya adalah orang yang selalu kurang secara materi. Akan tetapi, saya harus berusaha untuk tidak meminta-minta. Karena yang saya butuhkan adalah bagaimana saya tidak mau kehilangan sukacita. Dan tidak menghendaki Bapak Ibu Saudara memberi tanpa sukacita. Termasuk di dalam program-program pelayanan kita, di mana saya melihat akhir zaman membutuhkan pelayanan yang melampaui segala hikmat duniawi, membutuhkan sebuah kesejatian yang murni dari kebenaran tentang Yesus, ajaran Yesus yang adalah sumber dari segala kebutuhan kita sejak di dunia ini sampai hidup yang kekal, di dalam kegembiraan yang besar, di dalam sukacita yang tidak habis-habisnya. Oleh karena Yesus telah lahir untuk membawa sukacita besar yang tidak terkatakan, yang mana dunia tidak bisa membuatnya redup. Haleluya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara mengalami sukacita yang besar saat ini. Milikilah Yesus yang sejati, Tuhan semesta alam, menjadi Tuhan yang hadir dalam hidup kita masing-masing. Sehingga sukacita dan kegembiraan kita tidak akan pernah terkikis dan hangus oleh apapun yang dikatakan oleh dunia ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah jemaat-jemaatmu pendengar, siapapun mereka, bersama-sama dengan hamba-hambamu, sahabat-sahabat saya. Berkatilah mereka di dalam kekuatan yang berlimpah, yang tidak terukur, yang mereka miliki sampai kekekalan pelayanan, sampai memuliakan Tuhan di dalam kekekalan itu sendiri. Haleluya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menerima firman-Mu dengan senang hati. Amin.